رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq faballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa taraka ummatahu ala mahajjatin bayda'a naqiyah lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-huda wat-tuqa was-sadad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ikhwani wa akhwati fid din, azanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat hadirin, saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita ini, dan masih kita bahas kitab Riyadhus Shalihin dalam kitabil ilmi, yaitu masih dari babu fadlil ilmi, bab tentang keutamaan ilmu. Hadis-hadisnya insyaallah sering kita dengar tentang masalah keutamaan ilmu. Yang kita baca pada malam hari ini hadis yang ke-1381. Nah, Iqra. Nah, hadis yang ke-1381. Qala al-muallif rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia menuturkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa menempuh jalan yang di dalam menempuh jalan itu yaltamisu ilman, dia mencari ilmu. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini insyaallah masyhur dalam urusan fadlul ilmi. Ada kisah yang menarik ketika dibawakan hadis ini oleh sahabat Abu Darda kepada orang yang menemuinya, ketika ada orang yang datang menemuinya dari Madinah. Diceritakan oleh Katsir bin Qais rahimahullahu ta'ala, kata dia, ketika aku bermajlis dengan sahabat Abu Darda yang waktu itu di Syam, datanglah kepada beliau seorang dari Madinah dan mengatakan kepada sahabat Abu Darda, wahai Abu Darda, aku ini datang dari Madinah, yaitu Madinatun Nabi, Madinah kotanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang menemuimu karena telah sampai kepadaku suatu hadis, yang hadis itu katanya engkau yang meriwayatkannya. Artinya sampai kepadaku bahwa engkau telah menceritakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Abu Darda bertanya, engkau datang jauh-jauh dari Madinah kemari, apakah karena ada suatu perdagangan yang ingin kamu lakukan, ya?
Apakah karena suatu tijarah, karena perdagangan? Kata dia tidak. Atau mungkin urusan yang lain? Ternyata kata dia juga tidak. Jadi bukan karena urusan dagang, bukan karena urusan-urusan yang lain, karena hanya ingin mengetahui langsung beritanya dari sumbernya, yaitu sahabat Abu Darda yang dia mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini orang datang jauh-jauh dari Madinah ke Syam, menempuh perjalanan yang jauh hanya ingin mendengar satu hadis. Dia sudah mendengarnya, tapi tidak langsung mendengar dari sahabat Abu Darda, maka dia temui, karena sahabat Abu Darda masih ada, dia temui langsung ke orangnya. Maka sahabat Abu Darda pun mengatakan, ketahuilah bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka kita renungi hadis ini. Nabi mengatakan, man salaka tariqan, barang siapa menempuh suatu jalan. Dan jalan yang dimaksud ini umum. Jalan apa saja, berarti dengan cara apa saja, nakirah di sini. Sifatnya umum, jalan apa saja yang ditempuh, yang penting untuk mendapatkan ilmu. Baik dengan safar, bepergian, mencari ilmu, atau mungkin dengan membaca buku, atau mungkin dengan bergaul dengan para ulama, atau mungkin zaman sekarang yang canggih, orang bisa membuka situs lalu dia bisa mendapatkan ilmu. Maka Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan, ini jalan apa saja, yang penting orang itu mendapatkan ilmu. Karena ilmu itu tidak ditanya dari mana kamu mendapatkannya, berbeda dengan harta. Kalau harta pertanyaannya dua, dari mana kamu usahakan, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia infakkan. Itu kalau harta. Sedangkan kalau ilmu tidak ditanyakan, bagaimana cara mendapatkan ilmu itu enggak ditanyakan. Bahkan mencuri ilmu pun kalau memang itu ilmu, boleh-boleh saja. Ya. Karena tidak ada pertanyaan dari mana kamu dapatkan ilmu, tidak ada. Tapi hanya pertanyaannya, madza amila bihi, apa yang dia amalkan dengan ilmunya. Itu untuk masalah ilmu. Tapi kalau dari mananya enggak ada pertanyaan. Makanya siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu dengan jalan apa saja. Mungkin orang buka sembarang buku, kitab, lalu dia dapatkan ilmu. Bisa saja. Atau mungkin dia, misalnya tadi membuka situs di internet, ternyata dia dapatkan ilmu. Atau mungkin orang sedang mampir di masjid, dia ingin istirahat, ternyata ada kajian, dia mendengarkan, dapat ilmu. Berarti jalan apapun yang dia tempuh untuk mendapatkan ilmu, baik menyengaja atau mungkin kadang tidak menyengaja, dia melakukan sesuatu, dia dapatkan ilmu. Kata Rasulullah SAW, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Pertanyaannya, mengapa Allah mudahkan jalan ke surga? Barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Kenapa? Kenapa Allah mudahkan bagi orang yang menuntut ilmu? Karena orang yang menuntut ilmu itu akan menunjukkan dia kepada kebaikan. Orang ketika mencari ilmu, maka ilmu itu akan menuntunnya kepada kebaikan, kepada ketaatan. Ini di dunia. Nantinya ketika di dunia ilmu itu menuntun dia untuk melakukan kebaikan, melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah, akan menuntunnya nanti di akhirat menuju surga. Sehingga Rasul katakan, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka intinya hadis ini, ya, karena hadis ini pernah
Kita baca di hadis nomor 245 dalam bab qada'i hawaijil muslimin. Intinya hadis ini mendorong kita, memberikan motivasi kepada kita supaya kita menuntut ilmu, tentunya ilmu yang syar'i, dan menempuh jalan yang mengantarkan kita kepada ilmu. Kemudian juga kalau kita renungi hadis ini, maka di sana ada kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Karena kita menuntut ilmu, menempuh jalan, dan yang namanya menuntut ilmu kadang jalannya terjal. Seperti itu pula Allah akan tuntun dia. Sebagaimana dia menuntut ilmu, Allah tuntun dia menuju surganya. Al-jaza' min jinsil amal. Yang berarti pula di sini anjuran bagi kita untuk melakukan rihlah fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Karena ketika orang bergerak menuju suatu tempat, apalagi dia melakukan safar, maka insya Allah akan mendapatkan keberkahan dengan dia bergerak menuju ilmu. Sehingga hadis ini anjuran kepada kita, dorongan motivasi supaya kita melakukan perjalanan rihlah yang tujuannya adalah talabul ilmi. Nah, hadis berikutnya. Iqra. Nah, hadis yang ke 1382, wa anhu ay an Abi Hurairah aidan radhiyallahu anhu, hadis dari sahabat Abu Hurairah juga, dia menuturkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang da'a ila hudan, mengajak, menyeru kepada petunjuk, kana lahu minal ajri, maka dia akan mendapatkan pahala mithlu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya. Dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, yang hal itu tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Orang yang mengajak kepada petunjuk, dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya. Semakin besar, semakin banyak orang yang mengikuti petunjuknya, maka semakin besar pahala yang dia dapatkan. Sehingga hadis ini juga mendorong kita, memotivasi kita untuk berdakwah, untuk mengajak. Dan kalau kita cermati hadis ini bentuknya berita. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang-orang yang mengikutinya. Ini berita bahwa orang yang mengajak kepada petunjuk, nanti dia dapat pahala yang besar. Ketika kalimat ini bentuknya berita, itu akan terasa ringan didengar, berbeda dengan perintah. Ya, ketika orang mendengar sebuah berita, maka orang itu akan berusaha memperhatikan. Barang siapa yang mengajak kepada satu petunjuk, lalu dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang-orang yang mengikuti petunjuk tersebut. Berita ini membuat kita itu berusaha untuk membuka hati. Karena tadi berbeda dengan perintah. Biasanya orang itu ketika mendapatkan sebuah perintah, orang merasa terbebani. Tapi ketika Nabi SAW mengatakan sebuah berita, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, kepada kebaikan, ini kan, oh berarti saya berusaha untuk bisa melakukannya. Sehingga dengan bentuk apapun. Yang di sini juga kalau kita perhatikan, orang yang menjadi perantara, orang yang cuma menjadi perantara orang lain mendapatkan petunjuk, maka sekalipun dia tidak langsung melakukannya, pahalanya seperti orang yang melakukannya. Pahalanya sama dengan orang yang melakukannya, sekalipun dia cuma sebagai perantara.
cuma menerangkan, cuma menjelaskan, ternyata orang yang dijelaskan mengikuti petunjuknya, maka dia akan mendapatkan pahala mereka dan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Mereka juga mendapatkan, dan orang yang menerangkannya, dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya mereka. Jadi kalau misalnya permasalahan yang ringan, permasalahan misalnya sholat duha, orang cuma menerangkan tentang sholat duha, cuma diterangkan tentang sholat duha, tentang fadilahnya, lalu orang melakukannya, orang melaksanakannya karena termotivasi dia, sehingga kalau sekarang yang melakukannya banyak sekali, maka dia pun akan mendapatkan pahala yang banyak pula. Jadi kalau yang melakukannya banyak, otomatis pahalanya pun akan semakin besar. Sehingga seorang muslim itu harus punya pandangan ke depan. Andai kata sekarang orang itu mungkin cuma mengajarkan kepada satu orang, tapi ternyata satu orang ini dia juga akan mengajarkannya kepada orang lain, maka yang mengajarkan pertama kali dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang diajar oleh orang tersebut. Sehingga inilah keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu. Meskipun orang yang kita ajar barangkali cuma satu dua, berapa gelintir orang, tapi mereka nantinya akan mengajarkan lagi kepada orang lain. Kita yang menjadi pionirnya, yang pernah mengajarkan ilmu kepada mereka, kita akan dapatkan pahala. Sehingga seperti itu pula Rasulullah SAW, orang yang paling mulia, dia yang paling banyak berjasa di kalangan umat ini, karena beliau akan mendapatkan pahala yang begitu besar dari pahala yang beliau ajarkan kepada umat ini. Sehingga pandangan kita itu ke depan, bukan cuma sekedar yang kita hadapi barangkali orangnya cuma sedikit, tapi ternyata mereka nantinya akan menjadi orang-orang yang akan mengajarkan ilmu. Sehingga beruntunglah orang-orang yang bisa mengajarkan ilmu, mungkin di pondok-pondok pesantren, katakanlah yang diajarkan ternyata mungkin muridnya cuma sedikit, tapi ternyata mereka nantinya menjadi para ulama, atau mungkin orang-orang yang mengajarkan ilmu pula, pahala yang besar menanti orang tersebut yang telah mengajarkan ilmu kepada mereka. Tapi yang harus kita perhatikan pula, karena kalau kita teruskan lanjutkan hadis ini, kebalikannya. Ini man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka kebalikannya, wa man da'a ila dhalalah, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, fa alaihi wisruha, maka dia akan mendapatkan dosanya. Ya, dia akan mendapatkan dosanya, dan juga dosa orang-orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Berarti dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Makanya kita pun harus hati-hati dari ajakan-ajakan yang menyimpang, karena ini berbahaya pula kalau kita mengajak kepada penyimpangan. Nanti kita pun akan mendapatkan dosanya sebanyak dosa orang-orang yang mengikuti penyimpangan tersebut. Lanjut, hadis berikutnya. Hadis ini juga pernah kita baca. Hadis yang ke 1383. Nah, hadis yang ke 1383. Wa anhu ay an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a 'amaluhu illa min salasin." Jika seorang anak Adam, seorang manusia itu meninggal dunia, maka amalannya akan terputus kecuali karena 3 perkara. Yaitu yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakannya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita cermati hadis ini. Nabi SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu.
jika seorang anak Adam itu meninggal dunia, dia mati, maka terputus amalannya. Berarti ini peringatan bagi kita. Kalau kita mati, kita meninggal dunia, maka otomatis amalan kita terputus. Sehingga kalau amalan kita terputus, kita sudah tidak bisa lagi beramal. Makanya supaya kita itu bersegera melakukan amalan, tidak menunda-nunda, kita harus mengingat kematian. Dengan kita mengingat kematian, kita akan bersegera. Kita tidak tahu kapan kita itu mati, ya mungkin saja esok hari, kita nggak tahu. Maka kalau kita mengingat perkara ini, kita akan bersegera. Sehingga Rasulullah SAW sering mewasiatkan kepada kita, aksiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Ingat ya dengan kematian. Karena banyak manfaatnya ketika orang itu mengingat kematian. Itu nasihat yang besar. Sebagaimana kata Ammar bin Yasir, hadis yang mauquf, Ammar bin Yasir mengatakan, kafa bil mauti wa'idho. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Kalau marfu'nya hadis ini, hadisnya dinyatakan dhaif. Akan tapi yang sahih, hadisnya mauquf sampai Ammar bin Yasir. Kafa bil mauti wa'idho. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Jadi kalau kita itu melihat adanya kematian, mengingat adanya kematian, kita bertakziah misalnya, itu sebagai nasihat bagi kita. Supaya hati kita itu tidak keras. Kita sadar dengan yang ada di sekitar kita, ternyata mereka dulu orang-orang yang kita kenal sekarang sudah mendahului kita. Dan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Makanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa orang ketika mengingat mati itu akan mendapatkan 3 manfaat. Ketika orang itu mengingat kematian, dia akan mendapatkan 3 manfaat. Apa itu? Yang pertama, ta'jilut taubah. Kalau orang mengingat mati, maka dia akan menyegerakan taubat. Dia sadar dirinya akan mati, maka segera dia bertobat. Ini yang pertama. Yang kedua, qana'atul qalb. Yang kedua, hati itu akan merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Kenapa? Kalau sudah mati, apa sih yang kita bawa? Nggak ada yang kita bawa. Sehingga yang kita miliki sekarang, ya sudah, kita merasa cukup. Ini kalau orang mengingat kematian. Serta yang ketiga, yaitu nasyatul ibadah. Orang kalau mengingat kematian akan menjadikan dia semangat untuk beribadah. Ini manfaat, kata Umar bin Abdul Aziz. Kalau orang mengingat kematian, akan menyegerakan bertaubat, kemudian dia juga hatinya akan merasa qanaah, serta akan semangat dalam beribadah. Kita harus sadar, umur kita itu terbatas. Usia kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana dengan keterbatasan umur ini kita bisa mendapatkan pahala yang besar? Dan di hadis ini Nabi SAW mengatakan, in qata'a amaluhu, kalau seorang anak Adam itu mati, maka amalannya terputus. Maksudnya amalan yang dicatat atau ditulis dari manusia itu hanya ketika orang itu mukallaf. Nabi mengatakan in qata'a amaluhu, amalannya terputus, berarti yang dicatat sebagai amalan orang tersebut yang masuk dalam kitab catatan itu adalah amalan ketika orang itu mukallaf, yaitu mendapatkan beban syariat ini mulai dari dia balik. Ketika orang itu sudah balik, saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala catat amalnya. Nah, ketika dia meninggal dunia, sudah tidak ada lagi catatan. Ini yang masuk ke dalam catatan amalnya. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha penyayang, menyayangi umat ini.
menyayangi manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala terangkan ada amalan-amalan yang ternyata bisa berjalan terus sekalipun sudah di dalam kitab catatannya sudah tidak tercatat lagi, tapi orang itu akan mendapatkan pahala dari amalannya, yaitu 3 perkara ini. In qata amaluhu illa min salasin, akan terputus amalannya kecuali karena 3 perkara. Dan perlu kita ingat, 3 perkara ini yang Nabi SAW terangkan itu semua merupakan kepanjangan dari amal solehnya. Semuanya itu karena amal solehnya. Lalu kepanjangannya ini, ya, yaitu yang pertama shadaqatin jariyatin. Yang pertama sedekah jariyah. Berarti kan karena apa? Amalan dia. Dia bersedekah saat dia masih hidup. Lalu dia terus akan mendapatkan pahalanya. Pahalanya dia dapatkan sekalipun dia sudah meninggal dunia. Dan sedekah jariyah di sini seperti misalnya wakaf. Wakaf itu tahbisul asal wa tasbilul manfaah. Menahan asalnya, ditahan, ya, tidak dijual, ditahan, ya. Kemudian manfaatnya dijalankan. Itu namanya wakaf. Berarti wakaf ini tahbisul asal, tasbilul manfaah. Menahan asalnya, bendanya, barangnya, dan menjalankan manfaatnya. Dan banyak para sahabat yang mereka itu mewakafkan hartanya. Yang paling masyhur yaitu sahabat Utsman bin Affan. Ketika beliau membeli Bi'ru Rumah, sumur yang kaum muslimin semuanya bisa mendapatkannya sejak dahulu sampai sekarang. Mereka bisa merasakannya. Berarti itu terus mengalir untuk yang mewakafkannya, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Karena sejak dahulu masih, ya, sejak dahulu sudah ada sampai sekarang. Makanya berbahagialah orang-orang yang bisa memiliki proyek yang di sini adalah proyek untuk jariyah dan terus bisa berlanjut sampai lama waktunya. Tapi ini sebenarnya bukan cuma tanah saja. Meskipun mungkin orang itu kalau berpikir wakaf itu seringnya tanah, karena memang tanah itu terus berlanjut. Ya, tanah itu kan masih utuh, kecuali kalau mungkin terjadi gempa kemudian hancur tanah itu, kemudian sudah tidak ada lagi tanahnya mungkin, atau mungkin menjadi lautan. Tapi umumnya tanah itu lebih awet daripada yang lain. Tapi yang namanya wakaf itu bukan cuma tanah saja, yang lain bahkan benda yang bergerak bisa diwakafkan. Orang mewakafkan mushaf, orang mewakafkan mikrofon misalnya untuk digunakan untuk adzan, itu namanya wakaf. Jadi wakaf-wakaf seperti itu kalau memang dimanfaatkan untuk kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Cuma sekedar satu mikrofon ini digunakan untuk adzan dan adzannya kedengaran dan digunakan bertahun-tahun, dia mendapatkan pahala yang besar meskipun bendanya harganya murah, tapi manfaatnya sangat besar. Dan orang ikut andil, dia cuma mewakafkan benda yang kecil, tapi ternyata dia bisa mendapatkan pahala yang besar, yang itu nanti dia dapatkan di hari kiamat. Ini yang pertama, shadaqatin jariyah. Sedekah yang pahalanya terus mengalir seperti wakaf dan yang semisalnya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Yang sebenarnya ilmu ini umum, tapi yang paling pokok adalah ilmu din, ilmu syariah, ilmu agama, ilmu syariat. Bagi orang yang menyampaikan ilmu yang bermanfaat, maka sekalipun dia bukan seorang mujtahid, dan nggak harus syarat menyampaikan ilmu yang bermanfaat ini dia seorang mujtahid, orang yang punya ijtihad, nggak harus. Dia nggak harus sebagai pakar agama, nggak. Kalau memang dia bisa menyampaikan, bahkan meskipun satu ayat, satu permasalahan dia sampaikan, maka dia akan bisa mendapatkan pahala yang besar kalau ilmu itu ternyata terus diteruskan, bisa diamalkan. Tapi tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mungkin kita cuma mengajarkan tentang rukun Islam, rukun iman,
atau mungkin tentang surat Al-Fatihah kepada anak kita, ternyata anak kita mengamalkannya terus, bahkan dalam sehari minimal 17 kali dia membaca, itu kan pahala yang besar. Terutama surat Al-Fatihah ini, ajari anak kita surat Al-Fatihah. Jangan diserahkan kepada yang lain, serahkan ke kita dulu. Karena kalau yang mengajarkan Al-Fatihah itu guru yang lain, bukan kita, dia membaca terus, itu pahalanya mengalir ke siapa? Orang yang mengajarinya. Ini minimal yang Al-Fatihah lah, karena akan dibaca terus. Kalau surat-surat yang lain mungkin tidak terus dibaca, tapi Al-Fatihah dibaca terus dalam sehari 17 kali minimal. Atau mungkin apa yang bisa kita mampu ajarkan kepada mereka, ilmu yang bermanfaat, yang bisa mencakup urusan dunia juga urusan akhirat. Lalu yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakannya. Harus dilihat di sini dua sifat. Pertama anak, yang kedua anak itu saleh. Dua sifat ini harus ada. Pertama anak. Mengapa anak? Apakah kalau orang lain mendoakan tidak manfaat? Maka jawabannya bermanfaat. Andai kata ada orang meninggal dunia, lalu datang menyolatinya, mendoakannya orang lain, apakah tidak bermanfaat untuk si mayit? Bermanfaat. Tapi ketika anak, itu berbeda dengan orang lain. Yang akan terus mengingatnya anak. Orang lain ketika takziah masih ingat. Ini temannya, ini saudaranya, ini tetangganya, masih ingat. Tapi hari berikutnya sudah lupa. Berbeda dengan anak. Anak akan terus mendoakan orang tuanya. Karena dia yang masih ingat dengan orang tuanya. Sehingga yang pertama anak. Yang kedua saleh. Kalau dia nggak saleh, bagaimana dia akan mendoakan orang lain? Oh, dirinya sendiri saja tidak didoakan. Makanya syarat yang kedua saleh. Sehingga kalau misalnya keadaan anak kita, sisi kemampuan otaknya, IQ-nya mungkin kurang, tapi yang penting dia menjadi anak yang saleh, itu penting. Ya, nggak harus dia itu memiliki kemampuan yang kuat, bisa menghafal Quran, kemudian bisa ini dan itu, nggak harus. Syukur kalau itu bisa dimiliki. Tapi minimal sifat saleh ini harus ada. Karena bagaimana dia akan bisa menjadi ladang pahala untuk kita, akan mendoakan kita, kalau dia tidak saleh. Dan anak yang saleh ini adalah usaha, amalan orang tua. Makanya tadi termasuk kepanjangan dari amalan seseorang. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid. Ada seorang hamba di hari kiamat, innal abda yara minal a'mal yaumal qiyamah mithlal jibal. Ada seorang hamba di hari kiamat, dia melihat amalannya seperti gunung. Fayaqul, maka hamba ini mengatakan, ya Rabbi min aina hadha? Fa inni lam a'malhu, wahai Rabbku, ini amalan dari mana? Ini kok ada amalan segede gunung? Dari mana? Aku tidak pernah melakukannya. Maka fayuqal min du'ai waladika laka. Ini karena sebab doa anakmu untukmu. Karena sebab doa anakmu untukmu, makanya kamu mendapatkan pahala yang segede ini. Amsalal jibal, seperti gunung. Ternyata karena anak yang mendoakan. Sehingga kita berusaha agar anak kita menjadi anak yang saleh, yang mau mendoakan. Dan ingat, jangan cuma mendoakan ketika meninggal dunia, habis itu lupa. Karena mungkin banyak orang yang anaknya disuruh mengingat, sehingga harus mungkin membacakan ayat-ayat tertentu kepada mereka, tapi habis itu lupa. Yang terpenting nantinya, setelah meninggal dunia, di mana orang lain itu lupa dengan dirinya, anak-anaknya masih mau mendoakannya. Makanya tadi, sifat saleh itu harus dijaga. Karena insya Allah seorang anak bisa dipertemukan nanti dengan orang tuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim
min syai'. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka, biimanin juga dengan keimanan. Orang beriman diikuti oleh keturunan mereka juga dengan keimanan. Kata Allah, ya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Kami pertemukan mereka nanti. Ya, kami pertemukan mereka dengan keturunan mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi amalan mereka sedikit pun. Dipertemukan dan tidak dikurangi, berarti tinggal yang mana yang lebih tinggi surganya akan dipertemukan ke surga yang lebih tinggi. Jadi tidak dikurangi, ibarat seperti ini. Ya, mungkin anak yang ada di surga yang atas atau mungkin anak yang ada di surga yang bawah. Nanti dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mengurangi. Berarti kalau sekarang anaknya turun dari atas misalnya, dia turun berarti kan dikurangi. Allah tidak mengurangi, berarti yang bawah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas. Karena Allah mengatakan wa ma alatnahum min amalihi min syai'. Allah tidak akan mengurangi pahala mereka sedikit pun, sehingga dipertemukan di tempat yang lebih baik lagi. Anak dengan orang tuanya, orang tua dengan anaknya. Maka kesimpulan dari hadis ini, yang pertama, al-hassu ala al-isti'dad lil mauti bil a'mali salihah. Hadis ini berisi anjuran, dorongan untuk bersiap-siap menghadapi kematian dengan melakukan amal saleh. Karena tadi kalau sudah terputus, kalau sudah mati terputus amalannya, maka kita harus siap-siap. Yang kedua, al-a'malu salihah allati yabqa asaruha ba'da mauti fa'iliha yadumu sawabuha. Amal-amal saleh yang bekasnya, pengaruhnya masih tetap ada setelah meninggalnya pelakunya, ya, setelah meninggal pelaku amal saleh tersebut, yadumu sawabuha, maka pahalanya akan terus kekal pula, pahalanya akan terus abadi. Yang ketiga, al-haddu ala waqfi a'malil birri mislu bina'il masajid wal madaris wa hafrul abar wa gharsil ashjar fa kulluha shadaqatun jariyah. Anjuran atau dorongan untuk mewakafkan amal-amal kebaikan. Artinya melakukan kebaikan-kebaikan yang bersifat wakaf, seperti membangun masjid, membangun sekolah-sekolah, atau menggali sumur-sumur, atau menanam tanaman-tanaman, pohon-pohonan, yang semua itu bermanfaat, maka semua itu akan menjadi sedekah jariyah. Dan banyak yang lain. Berikutnya, istihbabu ta'limil ilmi wa tasnifil kutubin nafi'ah fahuwa minal ilmin nafi' alladhi yadumu asaruhu wa yatulu baqa'uhu ala marriz zaman. Dianjurkan untuk mengajarkan ilmu, juga menyusun kitab-kitab yang bermanfaat, yang itu semua termasuk ilmu yang bermanfaat, yang pengaruhnya akan tetap ada, yang wujudnya akan tetap lama, ala marriz zaman, seiring dengan berjalannya waktu akan tetap ada. Ketika misalnya orang itu menyusun kitab, seperti misalnya Al-Imam Al-Bukhari ketika menyusun kitabnya, yaitu Sahih Al-Bukhari atau Al-Jami' As-Sahih. Beliau menyusun kitab, mengharap kepada Allah semoga yang beliau tulis bermanfaat. Dan alhamdulillah, kaum muslimin manfaatkannya. Termasuk kitab yang kita baca, yaitu Riyadhus Shalihin, dan diterima di seluruh kalangan. Siapapun dia, dari madhab manapun, semua mengakui. Padahal Al-Imam An-Nawawi ini dari madhab Syafi'i, tapi semua mempelajari kitab beliau. Mau madhab Maliki misalnya yang ada di Afrika, mereka mengkaji kitab beliau ini. Atau madhab Hambali yang ada di Jazirah Arab juga banyak mengkaji kitab beliau. Apalagi kita, ya, di Indonesia banyak yang pelajari kitab beliau ini. Kitab beliau bermanfaat.
dan terus ya, pahalanya sangat besar sampai hari kiamat. Yang terakhir, al-hassu ala tarbiyatil abna wa ta'limihim al-faraid was sunan wal adab liyakunu salihin. Hadis ini juga berisi anjuran, dorongan supaya kita mendidik anak-anak kita, mengajarkan mereka perkara-perkara yang wajib dan juga perkara-perkara yang sunnah serta adab-adab supaya mereka itu menjadi anak-anak yang saleh, yang insya Allah itu akan bermanfaat pula bagi orang tuanya. Lanjut, hadis yang ke 1384. Nah, hadis yang ke 1384. Wa anhu ay an Abi Hurairah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah." Dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, terlaknat apa yang ada di dalamnya. Dunia itu dilaknat. Dilaknat apa yang ada di dalamnya. Illa dzikrallah, kecuali berzikir kepada Allah Ta'ala. Wa mawalah, dan apa saja yang mendekatkan kepadanya, dan amalan-amalan ketaatan kepadanya. Wa aliman, dan orang yang berilmu. Wa muta'alliman, dan orang yang mempelajari ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan. Dan para ulama setelah meneliti hadis ini dinyatakan sahih li ghairihi, karena hadis yang hasan tapi karena banyaknya riwayat dan satu sama lain saling memperkuat sehingga naik derajatnya menjadi hadis yang sahih meskipun sahih li ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadis ini, ad-dunya mal'unah, dunia ini dilaknat. Kalau dilaknat asalnya adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Maksudnya dunia ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dunia ini bagi Allah dibenci. Dilaknat. Karena memang dunia ini hina. Tapi bagi manusia, bahkan bagi sebagian orang atau bahkan kebanyakan orang menganggap dunia ini kadang segalanya. Karena semua yang dia inginkan barangkali ada di dunia ini. Bagi sebagian orang. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala dunia ini dilaknat, dibenci oleh Allah. Dunia ini hina bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbatama." Andai kata dunia di sisi Allah itu sebanding dengan sayap nyamuk, ya, punya nilainya seperti sayap nyamuk saja. Kalau dunia ini punya nilai seperti sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir meskipun seteguk air minum. Kalau dunia ini bernilai bagi Allah, ini menunjukkan dunia ini gak bernilai sehingga orang kafir dibiarkan minum sepuasnya. Karena memang tidak bernilai bagi Allah. Bahkan seperti sayap nyamuk saja tidak bagi Allah. Bahkan di hadis ini mal'unah, dilaknat. Kenapa dilaknat? Bukankah dunia ini kan indah? Dunia ini yang kita perlukan semuanya ada. Kenapa oleh Allah Subhanahu wa taala dilaknat? Maka jawabannya karena dunia ini banyak melalaikan manusia dari mengingat Allah. Makanya oleh Allah dilaknat. Banyak urusan dunia ini yang melalaikan manusia dari mengingat Allah. Banyak urusan dunia ini yang memalingkan manusia dari ketaatan. Makanya Allah melaknatnya. Ad-dunya mal'unah, dunia ini dilaknat. Karena dunia ini adalah kenikmatan yang menipu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hadid, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad." Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu hutama wa fil akhirati adabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan
wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah, innama i'lamu annamal hayatud dunya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu, ya. I'lamu annamal hayatad dunya, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Dunia itu permainan dan yang melalaikan. Suatu yang melalaikan, kata Allah. La'ib wa lahwun. Permainan dan senda gurau, suatu yang melalaikan manusia. Wa tafahurun bainakum, dan tafakhur, berbangga. Wa takasurun fil amwali wal aulad, dan juga orang ingin saling memperbanyak urusan harta dan anak-anak. Kamatsali ghaitsin, kata Allah, seperti hujan. Ya. A'jabal kuffara nabatuhu, yang ketika hujan itu mengenai tanaman, maka para petani itu kagum. Yang tadinya tanaman itu enggak tumbuh, susah tumbuhnya, ketika ada hujan, petani pun kagum. Tetapi setelah hijau dilihat dengan tanaman yang begitu indah, summa yahiju fatarahu musfarra, kemudian tanaman itu pun menjadi kering, ya, sehingga menguning, dan summa yakunu hutama, kemudian menjadi hancur. Sedangkan di akhirat, kata Allah, fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat itu ada azab yang pedih dan juga ada ampunan Allah serta keridhoannya. Maka kalau orang tidak memanfaatkan di dunia, bisa saja dia mendapatkan adzabun syadid, siksaan yang pedih. Tapi kalau dia bisa memanfaatkannya untuk meraih akhiratnya, dia bisa mendapatkan maghfiratun wa ridwan. Ya, maghfiratun minallahi wa ridwan, ampunan dari Allah dan keridhoannya. Allah mengulang kembali, menegaskan kembali, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kenikmatan dunia itu kecuali mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Ini kata Allah. Dunia itu banyak menipu. Makanya Allah melaknatnya. Tapi Allah, ya, Allah yang melaknatnya. Kemudian ada yang dikecualikan dari dunia yang terlaknat dan semua isinya terlaknat. Ada yang dikecualikan oleh Allah, illa dzikrullah, kecuali berzikir kepada Allah. Nih. Karena berzikir kepada Allah berbeda dengan dunia. Kalau dunia itu melalaikan, berzikir kepada Allah mengingatkan dia akan Allah, mendekatkan dia kepadanya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melaknatnya. Berzikir kepadanya disukai oleh Allah. Wa mawalah, dan juga ketaatan-ketaatan kepadanya. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala itu senang. Termasuk yang namanya ketakwaan. Itu salah satunya supaya Allah itu diingat, tidak dilupakan. Salah satu definisi takwa, yang namanya takwa itu an yuta'a fala yu'sa wa yudkar fala yunsa. Allah itu ditaati, tidak dimaksiati, dan Allah itu diingat, tidak dilupakan, disyukuri, tidak dikufuri. Termasuk ketakwaan dan juga ketaatan di sini. Wa mawalah, apa saja yang mendekatkan kepadanya, yaitu maksudnya adalah amalan-amalan ketaatan. Makanya di sini dikatakan qauluhu wa mawalah ay ta'atullah. Sabda Nabi wa mawalah, yaitu ketaatan kepada Allah. Karena ketaatan kepada Allah itu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua bentuk ketaatan atau apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu mendekatkan diri kepada Allah. Seperti misalnya sholat. Allah mengatakan apa? Wa aqimis sholata lidzikri. Dan dirikanlah sholat lidzikri, untuk mengingatku. Karena orang ketika melaksanakan ibadah sholat, dia akan ingat kepada Allah. Maka demikian pula ibadah-ibadah yang lain, ibadah haji dan juga ibadah yang lain, akan menjadikan orang itu ingat kepada Allah. Wa mawalah, ketaatan kepada Allah. Kemudian wa aliman, orang yang berilmu. Jelas, ya. Orang yang berilmu juga akan mengingatkan dia akan Allah, karena dia mengilmui akan perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah.
juga termasuk ibadah yang dia ilmui. Tapi bukan cuma sekedar yang berilmu. Yang mempelajari ilmu juga akan mengingatkan dia, wa muta'alliman, orang yang belajar. Orang yang berilmu karena dia punya ilmunya, dan orang yang belajar juga dia akan ingat jadinya. Ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita itu nggak pernah belajar, kita bukan orang yang berilmu misalnya, kemudian kita bukan orang yang belajar, maka kapan kita akan ingat Allah? Tapi minimal kita belajar. Dengan belajar, ya kita berusaha mencari ilmu, maka ilmu yang sedang kita pelajari itu akan mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga masuk pada istisnaat, perkara-perkara yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perkara yang dilaknat olehnya. Karena semua urusan dunia ini dilaknat oleh Allah. Ternyata ada perkara yang dikecualikan, dzikrullah wa mawalah, mengingat Allah dan juga amalan-amalan ketaatan. Wa aliman, orang yang berilmu, wa muta'alliman, dan orang yang belajar. Yang kesimpulan dari hadis ini ada dua kesimpulan. Pertama, bayanu li fadlil ilmi wa ahlihi wa tullabihi. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan ilmu, orang-orang yang berilmu dan para penuntut ilmu. Yang kedua, an-nasu fi talabil ilmi qisman, alimun wa muta'allim. Manusia di dalam urusan menuntut ilmu ada dua golongan, dua macam. Yaitu kalau enggak alim, orang yang berilmu, berarti muta'allim, orang yang mencari ilmu. Selain itu, ya mungkin bisa saja seperti hadis, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Jadilah kamu orang yang berilmu, atau orang yang kedua yang mempelajari ilmu, atau orang yang ketiga yaitu orang yang mau mendengarkan ilmu. Berarti kalau kita baru statusnya mendengarkan, masuk ketiga nih. Karena kalau belajar dia kan lain. Orang yang belajar itu dia berusaha membawa bukunya, menulis. Ini mustami'an, tapi masih mending lah daripada tidak sama sekali. Atau yang keempat, muhibban, mencintai ilmu. Orang yang berilmu, atau yang mempelajari ilmu, atau yang mendengarkan, atau yang mencintai ilmu. Wala takun khamisan, jangan menjadi yang kelima. Yang kelima tidak semuanya. Berilmu juga tidak, mencari ilmu juga tidak, mendengarkan juga tidak, mencintai ilmu juga tidak. Jangan menjadi yang kelimanya. Kalau bisa menjadi orang yang berilmu. Lanjut, hadis berikutnya. Hadis yang ke-1385. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala. Hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, dia menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka pahalanya seperti dia berada fi sabilillah, di jalan Allah, seperti berjihad di jalan Allah, hatta yarji'a, sehingga dia kembali dari menuntut ilmunya. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala, dan Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasan, hadis ini hasan. Tapi para ulama menelitinya hadis ini dhaif. Sehingga dhaif ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Akan tetapi dari sisi makna dibenarkan yang namanya menuntut ilmu sebanding dengan berjihad. Menuntut ilmu sebanding dengan berjihad, atau punya pahala seperti berjihad. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam surat At-Taubah ayat 122, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun."
Kata Allah, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Tidaklah pantas orang-orang yang beriman itu mereka semua keluar ke medan perang. Kata Allah, tidak pantas mereka itu semua keluar ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Mengapa tidak ada sekelompok dari mereka yang nafar, yang juga pergi? Liyatafaqahu fid din, untuk tafaqquh dalam urusan agama, untuk mendalami agama. Waliyundiru qaumahum, dan juga untuk memberikan peringatan kepada kaumnya, idza raja'u ilaihim, ketika mereka kaumnya itu pulang kepada mereka. La'allahum yahdharun, agar supaya mereka itu mengambil pelajaran atau berhati-hati, waspada. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa tidak pantas orang mukmin itu semua keluar berjihad. Memang jihad itu pahalanya besar. Akan tapi Allah mengatakan tidak pantas mereka itu keluar semua berjihad. Maka harus ada sekelompok dari kaum mukminin yang belajar menuntut ilmu. Berarti menuntut ilmu sebanding dengan jihad. Karena sekarang kalau orang tidak ikut berjihad, dia menuntut ilmu, disalahkan enggak? Tidak. Bahkan harus ada yang mereka itu keluar untuk menuntut ilmu, sebanding pahalanya dengan berjihad. Meskipun jihad tadi juga pahalanya sangat besar. Karena ketika orang itu semua keluar berjihad, ada urusan-urusan Islam yang tidak bisa ditegakkan kecuali dengan ilmu. Sehingga lebih afdal mana antara menuntut ilmu dengan berjihad? Kalau dari sisi manfaat, ilmu itu manfaatnya lebih luas daripada berjihad. Manfaat menyampaikan ilmu, manfaat menuntut ilmu dan menyampaikannya itu lebih besar manfaatnya, lebih luas. Akan tapi masing-masing orang itu dilihat dari kondisinya, keadaannya bagaimana, tergantung orangnya dan tergantung juga situasi dan kondisinya. Apakah lebih ditekankan untuk berjihad atau lebih ditekankan untuk menuntut ilmu? Maka dilihat kondisinya masing-masing. Ini sekalipun hadisnya dinyatakan dhaif, tapi tadi dari sisi makna bahwa yang namanya menuntut ilmu itu sebanding nilainya dengan berjihad di jalan Allah. Lanjut. Hadis yang ke-1386. Nah, hadis yang ke-1386, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dia menuturkan an Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, qala, beliau bersabda, lan yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang mukmin tidak akan merasa kenyang min khairin, dari melakukan kebaikan. Seorang mukmin tidak akan pernah kenyang min khairin, dari kebaikan, hatta yakuna muntahahul jannah, sehingga muntahahu, tujuan akhirnya adalah surga, atau akhirnya yang terakhirnya adalah al jannah, surga. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala, dan Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasan, hadisnya hasan. Syekh Salim bin Aid Al-Hilali juga menyatakan hadis ini dhaif. Tapi juga kita cermati hadisnya, karena memang kenyataannya seperti itu. Kalau memang dia seorang mukmin yang sebenarnya, itu dia nggak akan pernah kenyang dengan kebaikan, selalu ingin melakukan kebaikan. Karena cita-cita tertinggi seorang mukmin apa? Cita-cita tertinggi seorang mukmin itu masuk surga, selamat dari neraka. Dan itu kesuksesan yang besar. Allah sendiri menyatakan dalam surat Ali Imran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia faz, maka sungguh dia telah beruntung, sukses. Dan itu kesuksesan yang hakiki, yang nyata, ya, kesuksesan yang sebenarnya. Kalau sekarang sukses di dunia,
Kadang cuma sekedar kamuflase.